Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Ustadz Imron di materi pertama PAI kelas 2 SD, yaitu tentang huruf hijaiyah bersambung pada Al-Quran Surat An-Nas. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang huruf hijaiyah. Mohon disimak baik-baik ya, supaya anak-anak pintar. Anak Ustadz, tahukah kalian apakah huruf hijaiyah itu? Huruf hijaiyah diawali dengan huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Semuanya berjumlah 29. Huruf hijaiyah adalah huruf atau aksara yang berasal dari negara Arab yang digunakan untuk menyusun tulisan Al-Quran. Sejak kapan? Sejak zaman Rasulullah. Ya. Sejak zaman Rasulullah, Al-Quran sudah berbahasa Arab. Kemudian pada zaman Khalifah, Al-Quran mulai dituliskan dengan aksara atau dengan huruf hijaiyah yang bersambung. Oke, anak-anak, untuk lebih pahamnya lagi, tolong simak video yang satu ini ya. Udah siap, Ra? Siap. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, do, dal, do, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Huruf hijaiyah saat baca Al-Quran, setiap hurufnya 10 pahala. Huruf hijaiyah diulang, dipahami, penyusun ayat suci dalam kitab Al-Quran. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, do, dal, do, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Huruf hijaiyah saat baca Al-Quran, setiap hurufnya 10 pahala. Huruf hijaiyah diulang, dipahami, penyusun ayat suci dalam kitab Al-Quran. Penyusun ayat suci di dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian, alhamdulillah ya, videonya bagus bukan? Semoga dari penayangan video tersebut kita dapat mengambil manfaatnya ya. Dalam video tadi,
huruf hijaiyah dikatakan adalah huruf penyusun tulisan Al-Quran. Artinya sebelum kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan bagus, sesuai dengan makhrajnya dan kaidah tajwidnya, terlebih dahulu kita harus menguasai atau mengetahui huruf hijaiyah, baik yang tidak bersambung maupun yang bersambung. Ya, oleh karena itu anak-anak perlu ingat bahwa huruf hijaiyah bersambung itu terbagi menjadi dua apabila dalam bentuk penulisannya, yaitu pertama huruf hijaiyah yang mengalami perubahan bentuk apabila disambung di awal, di tengah maupun di akhir, dan yang kedua huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan bentuk baik disambung di awal, di tengah dan di akhir. Nah, untuk huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan bentuk apabila disambung itu ada 6. Ingat nak, ada 6 huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan bentuk apabila disambung di awal, di tengah maupun di akhir. Apa aja hurufnya? Hurufnya ada huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan huruf waw. Keenam huruf ini tidak akan pernah mengalami perubahan bentuk apabila disambung, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, anak-anak, semoga pada kesempatan ini kita bisa memahami huruf hijaiyah dengan baik, ya. Oke anak-anak, ini adalah tabel perubahan bentuk huruf hijaiyah. Kita lihat huruf alif, ya, apabila disambung di awal maka tidak mengalami perubahan. Ya, lihat di tabel ini. Nah, alhamdulillah, maka alifnya masih ada, masih mudah kita cirikan. Alhamdulillah. Kemudian apabila disambung di tengah, nah bentuknya seperti ini. Kita contohkan seperti menyambung alif dalam kata yasa'u. Nah, maka karena alifnya ada di tengah, jadi alifnya seperti ini bentuknya. Dia hanya disambung di kakinya saja, jadi terlihatnya seperti ekor yang menjulang ke atas. Nah, itulah alif, tidak mengalami perubahan bentuk. Begitu juga alif yang disambung di akhir, ya, tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh seperti kata ana atau saya, ya. Nah, kemudian ada tadi Ustadz katakan ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk, ya, tadi yaitu alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Nah, sekarang huruf dal. Nah, dal disambung di awal kata pada kata dukatun. Nah, seperti ini, ya, seperti ini dukatun. Kemudian pada kata fakodaro, seperti ini, ya, dan disambung di akhir, ya, pada kata masadu, seperti ini. Sedangkan selain dari 6 huruf yang tadi akan mengalami perubahan bentuk. Seperti apa selain dari huruf 6 tadi? Yaitu huruf ba. Huruf ba mengalami perubahan bentuk, ya nak. Contoh pada kata bismi, ba-nya disambung di awal, kan berubah wujud aslinya seperti ini. Begitu disambung maka ya berubah bentuk seperti ini. Disambung di tengah akan mengalami perubahan. Hanya untuk mengetahuinya atau untuk mencirikan dia itu huruf ba atau bukan, yaitu ada pada titiknya. Ada pada titiknya, ya, titiknya di bawah 1, ya, ba. Nah, seperti ini. Kemudian huruf sa
Sa mengalami perubahan bentuk sama seperti ba. Untuk mengetahui cirinya adalah dengan titik 3-nya. Kemudian jim. Jim akan mengalami perubahan bentuk. Apabila jim disambung di awal, maka perutnya menjadi hilang. Namun untuk mencirikannya mudah ya, kita cirikan kepala dan titiknya. Kemudian jim disambung di tengah, mencirikannya sama, yaitu kepala dan khas titik bawahnya satu ya, seperti ini. Jim disambung di akhir, maka jim tidak berubah ya, tidak mengalami perubahan bentuk apabila disambung di akhir. Perutnya ada lagi dan sangat mudah dicirikan apabila disambung di akhir. Ha sama seperti jim, kho juga sama seperti jim, mencirikannya adalah kepalanya. Oke, anak-anak, untuk lebih pahamnya mari kita simak video yang satu ini. Iya, yang disambung. Belajar huruf hijaiyah yang disambung. Akhozu, akhozu, sailu, sailu, sifa'a, sifa'a, baqarah, baqarah, kabirah, kabirah, kitabu, kitabu, tabasa, tabasa, kutiba, kutiba, nabata, nabata, sakula, sakula, kasura, kasura, janusa, janusa. Nah, anak-anak, bagaimana belajar huruf hijaiyahnya? Mudah bukan? Alhamdulillah. Insya Allah mudah. Asalkan kita mau terus belajar dan selalu semangat. Insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk memahami pelajaran ini. Baiklah anak-anak ustadz sekalian, mari kita amati surat An-Nas. Kita akan melihat di dalam surat An-Nas ada huruf hijaiyah bersambung. Bentuknya seperti apa aja? Let's go! Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas.
Raja manusia. Ilahin nas, Sembahan manusia. min syarril waswasil khannas, Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Bagaimana anak-anak? Indah bukan suara Qori tersebut membacakan surat An-Nas? Subhanallah, sangat indah. Anak-anak ingin seperti beliau? Ya, Ustaz doakan ya, semoga anak-anak pandai membaca Al-Quran. Nah, anak-anak, agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, terlebih seperti yang tadi ditayangkan, maka kita harus menguasai huruf hijaiyah dulu. Ya, oke anak-anak, ini adalah tampilan surat An-Nas. Apabila kita perhatikan hurufnya bagaimana anak-anak? Iya, hurufnya adalah huruf hijaiyah. Ya, cuma bedanya di sini kita lihat banyak sekali huruf hijaiyah yang disambung. Nah, terkadang kita bingung atau kita mengalami kesulitan. Ini huruf apa? Kok disambung dengan ini? Bentuknya seperti ini. Nah, agar tidak bingung, simak baik-baik. Ini adalah rangkaian huruf hijaiyah yang disambung. Dan huruf hijaiyah yang disambung kebanyakan mengalami perubahan bentuk. Karena hanya ada 6 saja yang tidak mengalami perubahan bentuk. Yaitu alif, dal, zal, ro, zai, dan wawu. Oleh karena itu anak-anak, yuk kita simak sama-sama supaya kita mampu mencirikan huruf hijaiyah yang disambung. Nah, perhatikan anak Ustadz. Nah, ini adalah tampilan surat An-Nas ayat pertama. Yang dalam kolom baris atas adalah huruf hijaiyah yang disambung yang ada pada surat An-Nas yang sudah dipisahkan per kata. Sedangkan baris kedua pada kolom adalah tampilan huruf hijaiyah yang belum disambung. Anak-anak bisa perhatikan mana bedanya. Nah, kita cocokkan. Kalau anak-anak sudah mahir mencocokkan, insya Allah anak-anak tidak akan mengalami kesulitan dalam membacanya. Oke? Nah, begitu juga dengan ayat kedua. Nah, pada kolom yang pertama di baris atas, ya, itu adalah bunyi ayatnya. Malikin nas. Sedangkan di baris berikutnya adalah huruf bunyi ayatnya yang sudah dipisah per kata Maliki dan Anas. Dan pada baris ketiga adalah bentuk huruf hijaiyah yang belum disambung, yaitu mim, lam, dan kaf. Maliki, ya. Anas bentuknya seperti itu. Simak baik-baik ya.
Nah, bagaimana anak-anak setelah mengamati perubahan bentuk huruf hijaiyah yang disambung dan yang terpisah yang ada pada surat An-Nas? Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik ya. Tapi jangan khawatir, anak-anak apabila masih belum paham, anak-anak bisa bertanya dengan Ustadz. Oke? Baiklah anak-anak Ustadz sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kali. Oleh karena itu, Ustadz ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian yang sudah mengikuti pelajaran PAI hari ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semua dalam menyerap ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Sehingga Allah mentakdirkan kita semua menjadi hambanya yang bermanfaat bagi keluarga, bangsa, negara, serta agama. Demikianlah dari Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.